Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada kesempatan sekarang, kita akan membahas tentang dinamika penduduk di wilayah benua Asia. Setelah selesai ini, diharapkan kalian dapat mendeskripsikan bagaimana dinamika penduduk di benua Asia. Gimana kabarnya? Sehat bukan? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Marilah kita mulai. Perhatikan wilayah A. Wilayah A semula 4 orang. Tapi lambat laun terus bertambah, terus bertambah, terus bertambah. Sekarang lihat wilayah B. Semula 3 orang, terus bertambah, dan terus bertambah. Dan akhirnya menjadi 6 orang. Wilayah A ada 11 orang. Tapi tiba-tiba wilayah B bertambah. Karena ada yang pindah dari wilayah A ke wilayah B. Tidak lama kemudian, wilayah B berkurang lagi karena ada yang pindah dari wilayah B ke wilayah A. Sekarang lihat, perhatikan oleh kalian. Di wilayah A, berapa jumlah yang laki-laki, berapa yang perempuan? Di wilayah B, berapa yang laki-laki, berapa yang perempuan? Dan berapa anak-anaknya di wilayah A. Begitu pula di wilayah B. Itulah yang dinamakan dengan dinamika penduduk. Jadi, apa yang maksud dengan dinamika penduduk? Bagus. Jadi, dinamika penduduk adalah perubahan keadaan penduduk suatu wilayah atau suatu negara, baik dari segi jumlah penduduknya, komposisi penduduknya, persebaran penduduknya, dan yang lainnya. Baiklah, sekarang kita lihat bagaimana dinamika penduduk di benua Asia. Berdasarkan data dari World Population Dataset, bahwa ada 3 negara di Asia yang memiliki penduduk yang besar, yaitu Cina, India, dan Indonesia. Perhatikan data berikut. Dari data tersebut, kita bisa mengetahui Cina berada di urutan teratas dengan jumlah penduduk 1.378.000.000. India di urutan kedua dengan jumlah 1.329.000.000. Dan Indonesia berada di urutan keempat dengan jumlah 259 juta. Kemudian perhatikan data berikut. Coba perhatikan lagi. Ada beberapa negara dari benua Asia yang termasuk ke dalam 15 besar berpenduduk banyak pada tahun 2019. Betul, ada 8, yaitu negara Cina, India, Indonesia, Pakistan, Bangladesh, Jepang, Filipina, dan Vietnam. Itulah tentang jumlah penduduk di benua Asia. Selanjutnya, kita lihat tentang komposisi penduduk di benua Asia. Coba kalian perhatikan data berikut. Apa yang kalian bisa ungkapkan dari data tersebut? Bagus. Data tersebut menggambarkan tentang komposisi penduduk di Asia berdasarkan usia. 67% penduduk Asia merupakan penduduk yang produktif. Artinya, pada masa ini masih siap untuk bekerja dan berkarya secara optimal. Sekarang coba hitung berapa penduduk di Asia yang produktif jika jumlah penduduk keseluruhannya
sebesar 4.397.000.000. Oke, untuk berikutnya kita lihat tentang laju pertumbuhan penduduk di benua Asia. Perhatikan data berikut. Di sana ada tulisan pertumbuhan penduduk. Apa yang dimaksud dengan pertumbuhan penduduk? Bagus. Pertumbuhan penduduk adalah perubahan jumlah penduduk di suatu wilayah atau suatu negara dalam setiap tahunnya. Sebagai misal, Indonesia memiliki pertumbuhan penduduk sebesar 1,45%. Ini berarti setiap tahunnya jumlah penduduk Indonesia bertambah sekitar 1,45% dari jumlah penduduk yang ada. Nah, sekarang bagaimana dengan laju pertumbuhan penduduk di Asia? Laju pertumbuhan penduduk di benua Asia rata-rata mencapai 1,5% per tahunnya. Tetapi itu pun tidak merata di setiap wilayah. Sebagai misal, di negara Yaman, Suriah, Arab Saudi, Laos, dan Yordania, pertumbuhan penduduk setiap tahunnya sangat tinggi, yaitu di atas 2,5%. Nah, itulah tentang pertumbuhan penduduk di benua Asia. Selanjutnya kita lihat tentang bagaimana kualitas penduduk di benua Asia. Perhatikan peta berikut. Ya, peta ini memberikan gambaran kepada kita tentang kualitas penduduk di masing-masing wilayah, didasarkan kepada IPM, atau Indeks Pembangunan Manusia. Apa itu IPM? IPM atau Human Development Index atau HDI merupakan gabungan dari indikator angka harapan hidup sejak lahir, angka pendidikan, dan angka pendapatan per kapita. Jika suatu negara memiliki IPM yang tinggi, maka penduduk negara tersebut menunjukkan angka harapan hidup yang lebih panjang, pendidikan yang tinggi, paling tinggi sampai kepada perguruan tinggi, dan pendapatan per kapita yang lebih tinggi. Bagaimana dengan penduduk di Asia? Sebelumnya, kita lihat dulu peta ini. Peta ini menunjukkan tentang IPM manusia di belahan dunia. Yang warna hijau, dari mulai hijau tua sampai hijau muda, itu menunjukkan tinggi dan sangat tinggi. Yang kuning, itu menunjukkan sedang. Yang coklat, sampai coklat tua, itu menunjukkan rendah. Kemudian yang merah, sampai ketua-tuaan, coklat tua, itu menunjukkan sangat rendah. Sekarang kita lihat tentang benua Asianya. Berdasarkan indikator IPM, kualitas penduduk Asia ternyata bervariasi. Sejumlah negara di Asia memiliki kualitas yang tinggi, sedangkan sebagiannya masih berkualitas sedang dan rendah. Di antara yang memiliki kualitas yang tinggi, yaitu adalah Jepang, Korea Selatan, Singapura, Brunei, Cina, dan Saudi Arabia. Sedangkan negara-negara yang lainnya masih berkategori sedang, termasuk di Indonesia. Dan yang memiliki IPM yang rendah itu adalah Nepal. Itulah tentang kualitas penduduk di benua Asia. Selanjutnya kita lihat tentang ras yang ada di benua Asia. Berdasarkan rasnya, penduduk benua Asia terdiri atas 3 ras utama, yaitu ras Mongoloid, ras Kaukasoid, dan ras Negroid. Dan inilah secara umum pembagian ras-ras tersebut.
Itulah tentang ras yang ada di benua Asia. Untuk selanjutnya, kita lihat tentang budaya yang ada di sekitar benua Asia. Dalam bidang budaya, benua Asia sangat kaya dengan kebudayaannya, seperti dalam bidang seni, dalam bidang arsitektur, musik, sastra, gaya hidup, filsafat, dan yang lainnya. Begitu kayanya budaya yang ada di benua Asia. Selain itu, benua Asia merupakan tempat kelahiran berbagai macam agama dan kepercayaan, seperti agama Islam, Hindu, Buddha, Taoisme, Shinto, dan yang lainnya. Itulah tentang budaya-budaya yang ada di benua Asia. Selain itu, di benua Asia terdapat beberapa keajaiban dunia, di antaranya seperti Tembok Besar Cina, Candi Borobudur di Indonesia, dan Taj Mahal di India. Itulah sekilas tentang dinamika penduduk di benua Asia. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.